Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Masih teringat jelas dalam benakmu kata-katanya padamu saat dia mengatakan ingin menua bersamamu. Kamu pasti ada rasa bahagia dan malu yang bercampur aduk rasanya. Sebenarnya kata-kata inilah yang kamu tunggu dari dulu. Dalam hatimu tentunya penuh dengan keraguan-raguan akan hal ini. Dan kata-kata aku juga mau gak bisa segera meluncur dari mulutmu. Mulutmu dia membisu seperti terkunci karena tiba-tiba kamu teringat ayah, ibu, dan sederet wajah keluarga besarmu. Mereka yang sampai detik ini gak kunjung memberimu sebuah restu. Mereka gak pernah setuju jika kamu memilih dia sebagai pasanganmu. Restu bukan jaminan hidup jadi bahagia, bukan jaminan pasangan jadi cocok, bukan jaminan anak-anak yang lahir akan menjadi anak-anak yang baik, bahkan bukan jaminan hubungan jadi otomatis langgeng bahagia selamanya. Tanpa restu orang tua, maka hubunganmu akan dipenuhi masalah dan cepat berakhirnya. Ini yang seringkali menghantui pasangan-pasangan yang merasa cocok satu sama lain tapi belum mendapati sebuah restu dari orang tuanya. Jika hubungannya tanpa restu, gimana enaknya? Lebih baik lanjut atau bubar? Kalaupun dilanjutkan, akankah hubungannya berjalan baik? Ada yang berpendapat jika sebuah restu orang tua memang baik dimiliki, tapi bukan sebuah keharusan. Restu bukan sebuah jaminan segala-galanya jadi lebih baik. Jika kamu masih dalam rasa keraguan akan hal tersebut, coba deh kamu lihat kehidupan pernikahan orang-orang yang ada di sekitarmu yang hancur berantakan atau berakhir cerai. Apakah hubungan mereka gak direstui? Besar sekali kemungkinannya mereka sudah direstui, karena jika gak direstui, mereka gak akan lanjut ke jenjang pernikahan. Ini yang membuat kamu jangan terlalu berfokus mencari restu sampai kamu melupakan faktor-faktor yang jauh lebih penting dalam sebuah hubungan. Faktor-faktor itu seperti bagaimana kamu berkomunikasi yang baik dengan pasanganmu, bagaimana cara kalian mengatasi konflik demi konflik tanpa merugikan salah satu pihak, bagaimana kalian saling berinvestasi dalam hubungan, bagaimana kalian saling memberikan perhatian satu sama lain, dan tentunya masih banyak faktor-faktor yang lainnya. Mungkin untuk beberapa waktu kalian sengaja gak luangkan waktu untuk saling bertemu. Kalian memang sepakat untuk break sejenak, rehat dahulu, mencoba merenungi waktu, menahan hasrat agar gak melangkah dengan gegabah atau sekedar terburu-buru. Dalam pikiranmu menjalaninya sebuah hal yang mudah, tapi pada kenyataannya kamu bisa menjadi terombang-ambing sedemikian hebatnya. Gak bisa bertemu dengannya layaknya puasa tanpa waktu berbuka. Perasaanmu terkurung sepi hingga melumat hatimu dan rindu yang terus menderu. Memilih pendamping hidup bukanlah sebuah perkara yang sederhana. Jika saat ini kamu berani untuk memilih dia sebagai pasanganmu, itu pun lantaran karena kalian sudah saling mengenal dengan dekat satu sama lain. Sayangnya orang tuanya gak lantas begitu aja percaya. Mungkin mereka pikir kamu dan dia masih remaja yang minta dinikahkan lantaran sedang dimabuk cinta. Kalau berbicara soal
virus merah jambu ini ya. Kita bicara soal cinta. Memang benar, kalian memang sedang dimabuk cinta. Tenggelam dan mabuk dalam virus merah jambu yang kita lebih kenal dengan nama cinta. Kamu sedang tergila-gila padanya. Pada dia, sosok yang bisa dengan hebatnya membuatmu jatuh cinta lewat cara-cara yang biasa. Meskipun dia bukan anak orang yang terpandang ataupun kaya, sekalipun dia gak kuliah di sebuah kampus yang ternama, ataupun dia belum punya penghasilan besar yang bisa membuat dirinya bangga. Akan tetapi, bukankah hubungan kalian gak pakai hitungan matematika? Cinta gak berdasar pada materi atau hukum jual beli dan perasaan. Selayaknya gak menghitung untung rugi. Jika kamu pikir ulang kembali, orang tua kalian bukannya bersikap keterlaluan. Mungkin mereka justru sekedar berlaku normal seperti orang tua yang lainnya. Mencecar soal jumlah penghasilan dan silsilah keluarga besar, bibit, bebet juga bobot. Dan hal yang semacam ini pasti mereka anggap sebuah hal yang biasa. Mereka hanya ingin memastikan kelak anaknya gak akan hidup sengsara karena salah memilih pasangan. Kalian bukan lagi remaja belasan. Di usia yang lebih dari 1/4 abad, tentunya kamu dan dia mengerti betapa sakralnya sebuah pernikahan. Sebuah momen sekali seumur hidup untuk melangkahkan kaki ke pelaminan. Harusnya kamu pun paham bahwa hidup berumah tangga pastilah akan melewati berbagai ujian dan cobaan. Menikah adalah sebuah keputusan yang sepatutnya diambil sekali seumur hidup. Janji yang harus ditepati dan komitmen yang pantas untuk dijaga sampai mati. Apapun yang nanti harus dihadapi, kamu harusnya sudah memilih dia. Kamu pun meyakini bahwa dialah yang ditakdirkan untuk mendampingimu. Kalian pastinya sudah sama-sama mantap, juga siap maju menjejak ke kehidupan baru, di mana dalam susah maupun senang selamanya kalian akan bersatu. Sayangnya, sekedar niat dan keyakinan nyatanya belum berarti apa-apa. Semakin kalian berusaha, restu dari mereka tetap gak kunjung kalian terima. Mungkin aja orang tua kalian butuh sebuah bukti nyata. Mereka berharap anaknya dijemput dengan mobil dan bukan motor roda 2. Mereka juga ingin punya menantu sarjana, bukan seperti kamu yang hanya tamatan SMA. Tapi bukankah kalian sama-sama sudah dewasa? Menikah memang gak sekedar modal cinta. Dari mereka, kamu hanya butuh doa dan sekedar rasa percaya. Persoalan restu orang tua memang menjadi sebuah persoalan klasik yang biasa dihadapi pasangan siap nikah. Karena adat dan tradisi orang tua di Asia, terutama Indonesia, pernikahan masih dipengaruhi oleh keluarga, bahkan keluarga besar. Karena itu, sebuah restu orang tua menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum menikah. Banyaknya pertimbangan sebelum menikah membuat banyak pasangan terkendala restu. Suku, agama, penampilan fisik, status pendidikan, hingga kondisi sosial ekonomi menjadi persoalan yang biasa. Dan itu semua bisa menjadi sebuah penghalang untuk mendapatkan sebuah restu. Beberapa pasangan memilih untuk mundur teratur ketika gak mendapatkan sebuah restu. Mereka berpikir ulang dan enggan melanjutkan rencana pernikahan tanpa restu. Namun gak sedikit pula pasangan yang ingin tetap melanjutkan hubungan tanpa restu orang tua. Lalu apa sih yang harus dilakukan ketika cintamu terhalang restu orang tua? Oke, sahabat Mudi, pada episode Muda-Mudi kali ini akan aku coba bahas dan kupas beberapa tips yang bisa kamu lakukan ketika
cintamu terhalang oleh sebuah restu. Yakinkan dirimu sendiri. Sebelum meyakinkan orang tua, pastikan dirimu sudah yakin dengan calon suami atau istri. Kamu harus yakin bahwa pasanganmu merupakan pilihan terbaik karena sudah mengenal baik dan buruknya sifat pasanganmu. Kelebihan juga kekurangan pasangan sudah kamu ketahui dengan baik. Jadi, ketika orang lain memberikan pendapat, kamu gak akan mudah goyah. Kamu bisa memberikan jawaban atas pertanyaan dan pernyataan orang tua atas pasanganmu. Kalau kamu masih ragu, bagaimana mungkin orang tuamu akan memberikan restu? Pahami kemauan orang tua. Pahamilah, orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Hanya saja terkadang pilihan terbaik orang tua dan anak seringkali berbeda. Inilah yang membuat restu menjadi kendala sebelum menikah. Karena itu janganlah kamu menutup diri, dengarkan apa mau orang tua. Benarkah calon pasanganmu gak bisa memenuhi kriteria yang diminta orang tua? Bisa jadi sebenarnya calon pasangan udah masuk kriteria orang tua, hanya aja belum dikomunikasikan dengan baik. Kamu cari jalan tengah yang bisa diambil agar orang tua gak meragukan calon suami atau calon istrimu. Bagaimanapun, calon pasangan lebih mengenal orang tuanya sendiri. Karena itu, dengarkan saran dari dia. Jika memang cinta dan layak untuk diperjuangkan, kamu pasti gak keberatan melakukan saran-saran tersebut. Anggap aja itu sebuah perjuangan untuk membuktikan cintamu pada kekasih hati. Oke sahabat mudi, kita lanjutkan ke tips yang selanjutnya. Gak perlu kamu memaksakan kehendak. Ketika restu belum dikantongi, jangan pernah sekali-kali kamu berpikir untuk memaksakan kehendak dengan cara lari ataupun merusak hubungan keluarga. Jika hal itu dilakukan, jangankan restu orang tua, bisa jadi di masa depan rasa kecewa dari orang tua akan melonjak dan memperburuk hubungan kalian. Sekalipun kalian telah menikah, kenangan negatif ini akan selalu membayangi. Maka jangan paksakan kehendakmu. Semua orang pastinya ingin menikah untuk hidup lebih bahagia. Kita gak dapat memaksakan kehendak, termasuk memaksa orang lain untuk memahami cara dan pilihanmu dalam berbahagia. Jangan menyalahkan orang lain saat kamu merasa gak bahagia. Oke sahabat mudi, kita lanjut ke tips yang terakhir. Buat komunikasi terbuka. Yang sering terjadi ketika orang tua gak memberikan restu, kamu dan calon pasanganmu langsung kecewa, marah, dan menjauh dari orang tua. Padahal yang perlu dilakukan komunikasi untuk menyelaraskan harapan antara kamu, calon pasangan, dan orang tuamu. Buatlah komunikasi terbuka, bicara dengan suasana yang cair. Tunjukkan kualitas pasanganmu dengan membicarakan persoalan restu secara baik. Sahabat mudi, buktikan bahwa kamu dan calon pasanganmu layak untuk mendapatkan sebuah restu. Bersabarlah dan tetap melakukan hal yang terbaik untuk mendapatkan restu dari orang tua kalian. Bisa jadi usahamu itulah yang nantinya akan dilihat oleh orang tua sebagai alasan untuk merestui rencana pernikahanmu dengan kekasih hati. Menurutku, sebelum kalian menjalin hubungan dengan seseorang, ada baiknya kalian meminta pendapat dari kedua orang tua tentang orang tersebut. Setelah orang tua mengizinkan untuk menjalin hubungan dengan orang tersebut, barulah kalian bisa melanjutkan hubungan yang lebih serius
yaitu pernikahan. Amat sangat penting membangun komunikasi antara orang tua dengan anak, terutama soal pasangan hidup. Karena menikah bukan hanya sekedar tentang dua orang aja, melainkan dua keluarga yang menjadi satu. Hal ini amat sangat penting dilakukan untuk menghindari masalah restu dari orang tua terhadap pernikahan kalian. Memang tanpa restu dari orang tua, pernikahan kalian tetap sah. Hanya aja pernikahan kalian kurang diberkahi karena gak ada doa dari orang tua kalian. Oke sahabat Mudi, sekian dulu episode Muda Budi kali ini. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat dan dapat membuat kamu berkembang menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Muda Mudi Channel. Komen, kritik, saran ditunggu ya di kolom komentar. Jangan lupa juga bagikan linknya ke teman-teman sahabat Mudi semuanya. Keep health, stay safe, and sampai jumpa lagi di Muda Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.